Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan judul Traffic Sign Recognition with CNN. Kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anjar Yamijar. Yang kedua ada Aldi, Aldi Al-Halis. Yang ketiga ada Elga Destriana atau Edes. Yang keempat ada Rizky Sahrul. Next. Baik, di yang pertama di sini ada sumber yang digunakan. Yang pertama dataset berasal dari traffic Sigin Processed dari Kaggle. Yang kedua ada source kodenya sama dari Kaggle juga, traffic Sigin Recognizing with CNN. Yang ketiga ada karakteristik dataset. Next. Ini ada our base project. Yang pertama ada cara kerja neural network, overview, arsitektur, dan alur. Yang kedua ada penjelasan tentang epoch, mengapa jumlah epoch penting. Yang ketiga ada fungsi aktivitas yang digunakan, value, dan softmax. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Syahrul. Selanjutnya ada arsitektur CNN ya. Mari kita mulai dengan arsitektur CNN ini. Kita menggunakan model CNN dengan pendekatan hierarki future learning ya di sini. Kita lihat diagram flow-nya. Ini adalah alur lengkap dari input gambar sampai dengan output prediksi ya. Dari layer 1 dengan 32 filter untuk deteksi edge dan corner. Lalu ada layer kedua dengan 64 filter untuk membentuk geometrik. Lalu ada layer ketiga, ada 128 filter untuk pola kompleks. Lalu kita flatten, lalu dense layer dengan 128 neuron, dan outputnya ada 48 kelas. Ini implementasi dari kodenya. Sequential API ini dari keras ya, membuat kita bisa mendefinisikan layer per layer. Dan juga perhatikan ada tiga eh, konfi dua dimensi layer, masing-masing dengan relu activity, juga diikuti dengan max polling. Lalu dropoutnya kita gunakan 2 kali 50% setelah con layer dan 60% di dense layer untuk mencegah overfitting. Selanjutnya, sekarang kita lihat bagaimana data mengalir melalui sistem ya, dari loading data sampai training. Dengan pipeline dimulai dari data loading di sel 6 ya ini, menggunakan Vical, lalu processing di sel 9 dengan resize ke 32 dikali 32 dinormalisasikan menjadi 0 dan 1 dan one hot ya untuk encodingnya. Kemudian di forward pass melalui model loss loss calculation, backpropagation, dan wake update dengan Adam Optimizer ya. Lalu kita perhatikan juga ada 3 langkah processing, ada resize image, ada normalize pixel value, dan one hot encoding untuk 43 kelas menggunakan two categorical. Selanjutnya, setelah model yang tadi saya jelaskan dibangun, kita bisa lihat dari summary-nya ya. Ada total sekitar
.164.459 total parameter yang akan dipelajari dari breakdown dari konfi ada sekitar 896, lalu yang keduanya ada 800 ribuan, lalu yang ketiga ada sekitar 73 ribuan, lalu dance pertamanya ada di 65 ribu, lalu di outputnya mengeluarkan sekitar 5.547. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anjar. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara kerja training looping. Setiap epoch forward pass untuk batch 64 gambar call to calculate loss, backward pass, update wakes dengan Adam Optimizer. Ulangi untuk semua 544 batch dan kurung 34,799 per 64. Lalu validation pass dengan 4,410 gambar. Next. Selanjutnya ada penjelasan tentang epoch, mengapa jumlah epoch itu penting. Epoch yang kami gunakan ada di angka 30 epoch dalam model CNN. Berarti menggunakan 30 epoch adalah satu putaran penuh ketika model mempelajari seluruh data training dari awal sampai akhir. Jika epoch sama dengan 30, berarti model melihat seluruh dataset sebanyak 30 kali. Tujuan utama pemilihan jumlah epoch adalah menemukan titik optimal di mana model belajar dengan baik tanpa menghafal data pelatihan. Epoch terlalu sedikit, model kemungkinan akan mengalami underfitting, kurang belajar. Epoch terlalu banyak, model kemungkinan akan mengalami overfitting, menghafal data pelatihan. 30 epoch, angka ini seringkali merupakan titik awal yang aman untuk melihat tren kinerja model dataset berukuran menengah sebelum melakukan penyesuaian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aldi Halis. Oke, selanjutnya ada epoch terlalu sedikit. Model tidak belajar belajar optimal. Itu ya, ada epoch terlalu sedikit. Model tidak belajar optimal atau underfitting. Jika hanya dilatih 5 sampai 10 epoch, CNN pada notebook kita belum bisa mengenali pola dengan kuat. Akurasi akan rendah, 30 epoch mencegah underfitting. Selanjutnya ada epoch terlalu banyak atau overfitting. Jika dilatih 50 sampai 100 epoch, model bisa menghafal data training. Akibatnya, akurasi pada data testing turun pada notebook ini. 30 epoch adalah titik aman sebelum model cenderung overfitting. Struktur baris log. Setiap baris menunjukkan informasi kunci setelah satu epoch selesai. Epoch X per 30 menunjukkan epoch yang sedang diselesaikan X dengan total epoch yang direncanakan 30. Terus ada 554 sampai 544 menunjukkan bahwa 544 batch telah diproses dari total 544 batch yang ada dalam dataset pelatihan. 544 batch seluruh data pelatihan. Selanjutnya ada XS, YMS atau step, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan epoch tersebut, misalnya 2S sampai 4MS, atau step berarti 2 detik total, dengan rata-rata 4 mili detik per step atau per batch.
Akurasi Z matriks akurasi pelatihan seberapa benar model memprediksi output pada data yang ia gunakan untuk belajar. Loss L metrik loss pelatihan seberapa besar kesalahan model pada data pelatihan. Tujuan adalah meminimal nilai ini. Implementasinya, grafik ini secara visual mengimplementasikan makna dari epoch dengan menunjukkan bagaimana kinerja model berubah dari epoch 1 hingga epoch 30. Ini adalah cara utama untuk menentukan apakah jumlah epoch yang Anda pilih sudah tepat atau mencapai sweet spot atau perlu diselesaikan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi aktivasi yang digunakan relu dan softmax. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu relu. Relu adalah fungsi aktivitas pada jaringan saraf atau neural network yang mengubah setiap nilai input menjadi nol. Jika input bernilai negatif, dengan kata lain, relu memblokir nilai negatif dan meneruskan nilai positif apa adanya. Selanjutnya ada rumus relu. Relu kurung buka X kurung tutup sama dengan max kurung buka 0, X kurung tutup. Jika X lebih kecil daripada 0, hasilnya adalah 0. Jika X lebih besar dari 0, maka hasilnya sama dengan X. Kenapa relu? Karena sederhana dan cepat dihitung, mengurangi masalah vanishing gradient, sehingga pelatihan deep learning menjadi lebih stabil, membuat jaringan lebih efisien karena banyak neuron yang tidak aktif atau output 0. Selanjutnya ada softmax. Softmax adalah fungsi aktivitas yang mengubah sekumpulan angka adalah fungsi aktivitas yang mengubah sekumpulan angka menjadi probabilitas bernilai antara 0 sampai 1 dari jumlah total sama dengan 1. Softmax digunakan pada output layar untuk masalah klasifikasi multiclass. Cara kerjanya adalah mengambil output mentah dari neuron, biasanya disebut logits, lalu mengubahnya menjadi probabilitas dengan cara menaikkan setiap nilai menggunakan eksponensial nilai menjadi positif dan meningkatkan secara proporsional membagi setiap nilai eksponensial dengan total keseluruhannya sehingga hasil akhirnya berbentuk distribusi probabilitas. Keunggulan softmax dan kekurangannya. Yang pertama ada keunggulan menghasilkan probabilitas sehingga mudah dipahami, probabilitas kelas dan cocok untuk klasifikasi multiclass yang digunakan pada CNN, MLP, NLP, dan model deep learning modern. Bekerja baik dengan kategorial, cross-entropy kombinasi paling umum pada multiclass classification. Kekurangannya adalah sensitif terhadap nilai besar. Jika logits terlalu besar, terjadi overflow. Maka banyak framework menggunakan trik stabilisasi seperti logsumXP. 2. Membuat output terlalu yakin. Jika salah satu nilai lebih besar, probabilitasnya sangat tajam, mendominasi secara ekstrim. 3. Tidak cocok untuk multi-table. Jika sebuah data bisa memiliki banyak tabel sekaligus, gunakan sigmoid, bukan softmax. Kesimpulannya adalah convolutional neural network atau CNN terbukti sangat efektif dalam mengenal dan
mengklasifikasikan rambu lalu lintas karena kemampuannya mengekstrasi pola visual secara bertingkat, mulai dari bentuk sederhana hingga fitur kompleks melalui kombinasi lapisan convolution, pooling, normalisasi, dan dense. Model dapat mempelajari karakteristik setiap jenis rambu dengan akurasi tinggi. Implementasi CNN membantu sistem pengenalan rambu menjadi lebih cepat, stabil, dan andal, sehingga sangat mendukung pengembangan teknologi kecerdasan buatan, seperti sistem bantuan pengemudi dan kendaraan otonom. Hasil pengujian menunjukkan bahwa CNN mampu memberikan performa yang konsisten dalam mendeteksi rambu lalu lintas meskipun kondisi gambar bervariasi. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila masih terjadi masih ada kekurangan. Jadi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.